Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan kami dari Kelompok 5. Di sini kami akan merepresentasikan tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kita mengambil kasus dari contoh kasus tahun 1956 dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Fauzan Muhammad Isa dengan NIB 1239638. Saya Anissa Dewi dengan NIB 1235584. Saya Alfa Tripa Dewa dengan NIM 607. Saya Fabiana Tika Patra dengan NIB 697. Saya Tatiana Alfazalina dengan NIM 588. Saya dengan Ivan Alfarafian Saji dengan NIM 637. Saya Novel Fatah dengan NIM B1002063. Saya Rio Ferdinand dengan NIM 64. Ya, langsung saja masuk ke materi yaitu kasus penegakan hukum dan HAM di Indonesia yang dijelaskan oleh Mbak Anissa. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas yaitu pada kasus tahun 1965 hingga tahun 1966. Di sini terjadi pelanggaran HAM yang berupa itu penangkapan dan pembunuhan hampir 5 juta manusia di Indonesia yang diindikasi sebagai antek-antek komunis atau yang mendukung komunis yang menyelenggarakan tindakan 30 SPKI. Di sini terdapat 450.000 sampai 500.000 jiwa yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Pembantaian ini terhadap orang sebagian besar sejarawan sepakat bahwa setidaknya 1,5 juta orang telah menjadi korban dari kasus tersebut. Terima kasih. Kemudian latar belakang pelanggaran HAM yang akan dijelaskan oleh Serli. Latar belakang pelanggaran HAM. Peristiwa 1965 sampai 1966 ini adalah sebagai bagian dari konteks yang lebih luas dari pelanggaran HAM berat yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat termasuk peristiwa 1965 sampai 1966 yang merupakan bagian dari rangkaian kasus yang mewakili pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas. Presiden Joko Widodo menyatakan penyesalan terkait peristiwa ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengakui dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa itu. Peristiwa 1965 sampai 1966 Indonesia adalah bagian dari sejarah yang kompleks. Peristiwa yang melibatkan konflik politik, sosial, dan ekonomi. Peristiwa ini mencakup pembunuhan jenderal pada tahun 1945 yang ditujukan kepada PKI sampai kemudian Indonesia telah menangkap yang terhadap partisan PKI dan orang yang dituduhkan sebagai partisan PKI. Ini mencakup penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan massal yang dilakukan oleh militer dan kepolisian. Pemerintah Indonesia telah mengakui kasus pelanggaran HAM berat ini dan menyatakan penyesalan terkait peristiwa ini. Namun ada kebutuhan untuk menulis ulang sejarah terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk peristiwa 1965 sampai 1966, untuk memberikan tempat kepada suara korban dan memastikan bahwa sejarah disajikan dengan adil dan akurat. Penulisan ulang sejarah ini dianggap penting untuk memperbaiki pemahaman masyarakat tentang peristiwa tersebut dan untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak terulang. Lanjut, kronologi yang disampaikan oleh Kronologi pada tahun 1965-1966 terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang diduga sebagai anggota maupun terlibat dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI. Akibatnya lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan semena-mena, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, penyiksaan, penjara,
kedua yaitu penangkapan dan pemahaman massal. Pemerintah melakukan operasi keamanan yang melibatkan militer, polisi, dan kelompok paramiliter untuk menangkap anggota PKI dan simpatisannya. Lalu yang ketiga, pengadilan khusus. Pemerintah mendirikan pengadilan khusus atau tribun khusus untuk mengadili para tersangka yang diduga terkait dengan PKI. Berikutnya bukan berita bisa kita saksikan bersama-sama. Pengadilan Rakyat Internasional IPTI dan Indonesia mengatakan Indonesia sebagai jabatan strategis Sidang Pengadilan Rakyat Internasional IPT 1965 menghadirkan saksi untuk mengungkap kebenaran terhadap apa yang terjadi pasca tragedi 1965. Sejumlah penelitian menyebutkan ratusan ribu orang menjadi korban pada 1965 hingga 1969. Dalam keputusan IPT 1965, kejahatan kemanusiaan itu dilakukan terhadap para pemimpin PKI, anggota atau simpatisannya, Loyalis Soekarno, dan anggota Partai Nasional Indonesia, Serikat Buruh, Serikat Guru, dan khususnya kalangan Tionghoa atau yang berada Jawa yang digolongkan genosida. Di situ di dalam berita tersebut ada beberapa cuplikan dari yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1966. Terima kasih. Selanjutnya akan ada cuplikan video. Berikut tayangan peristiwa yang terjadi. Bisa kita lihat suasana saat itu di dalam video. Oke, sambil melihat video saya jelaskan tentang peristiwa yang sedang terjadi. Peristiwa ini dinamai dengan pembantaian Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1966. Pembantaian ini dimulai di Jakarta dan kemudian menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera. Korban jiwa berjatuhan di berbagai tempat, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Bali. Petinggi PKI seperti Joto, Dipan Nusantara Aidit, dan M. Halungan ditangkap dan beberapa dibunuh. Pembantaian ini disebabkan oleh kekhawatiran terhadap komunisme dan dukungan Soekarno terhadap PKI. Angkatan Darat dan milisi lokal ikut serta dalam pembantaian. Para korban dibunuh dengan cara ditembak, dipenggal, dicekik, atau digorok oleh angkatan bersenjata dan kelompok Islam. Pada akhirnya PKI dibubarkan dan suatu komando keamanan angkatan bersenjata memperkirakan antara 500.000 sampai 1 juta jiwa dibantai atas kejadian. Sari dengan NIM 622, bagaimanakah cara penanganan yang efektif untuk pelanggar HAM agar pelaku pelanggar HAM tersebut jerat?
Terima kasih. Nama saya Yusuf Antoni Fuksit dengan NIM 619. Saya mau tanya, kenapa sih kok pelanggaran HAM ini yang di zaman sekarang ya, kok kebanyakan tuh untuk perempuan gitu? Terima kasih. Oke. Silakan. Zaman sekarang di mana nggak banyak kan cewek di mana tuh? Kok banyak cewek atau cowok? Dari bahasa tadi akan jawab oleh Mbak Anissa. Pak Soci, di sini kan tadi pertanyaannya mengenai apa yang hukuman yang pantas untuk apa sih? Iya, pelanggaran HAM itu kan. Ya jadi menurut kelompok kami ya di sini hukuman yang pantas itu hukuman yang setimpal dari apa yang dilakukan oleh para pelanggar tersebut. Jadinya kita bahkan lebih berat, jadi sehingga membuat efek jerah bagi pelanggar tersebut. Gitu. Terima kasih. Apakah bisa diterima Mbak jawabannya? Jawaban bisa diterima. Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Mas Alek akan dijawab oleh Mas Alek. Pertanyaan kedua yaitu dari Mas Alek. Pertanyaannya, kenapa zaman sekarang wanita selalu menjadi korban pelanggaran HAM? Karena pada zaman sekarang banyak patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat, di mana laki-laki dianggap superior dan wanita dianggap lebih rendah. Hal ini dapat mendorong tindakan kekerasan dan diskriminasi sehingga menyebabkan pelanggaran HAM terutama pada kaum wanita. Apakah bisa diterima Mas Alek? Alhamdulillah bisa. Tidak, itu aja. Pak, gue sih jelas belum Rama dulu. Closing statement dulu. Ya oke, closing statement dulu. Ya mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Bisa kita ambil pelajaran yaitu tentang HAM ya. Kita sadar dan tahu bahwa setiap manusia itu memiliki haknya masing-masing. Tapi tidak lupa juga dengan menggunakan hak tersebut jangan sampai kita membawa atau merebut hak orang lain. Sebaliknya, jadilah manusia terbaik. Bagaimana sabda manusia yang mana yaitu baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Akan ditutup dengan pantun Mas Novel dan Mas Iva. Ayo, Beli ketupat di pasar pagi. Dibawa pulang untuk sarapan. Hentikan semua tindakan yang merugi. Beli ketupat di pasar pagi. Beli ketupat di pasar pagi. Dibawa pulang untuk sarapan. Hentikan semua tindakan yang merugi. Hilang demi masa depan. Ikan hiu makan bakwan. Jangan lupa sholat kawan. Iya. Ikan hiu makan hiu. Ulang. Ikan hiu makan bakwan. Jangan lupa sholat kawan. Ikan hiu makan hiu. We love you.